Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haifa Amira Alberkati dengan NIM C1071 dari kelompok 6 paralel 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan melakukan seleksi individu dan seleksi famili melalui data-data yang sudah didapatkan melalui Excel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pemuliaan. Nah, dari fenotip kualitatif itu terbagi menjadi individu dan famili. Nah, untuk definisi dari seleksi individu sendiri, berarti kita membandingkan dari tiap-tiap individunya atau satu persatu ikan yang sudah kita dapatkan berdasarkan penilaiannya, bisa dari panjang baku, panjang total, ataupun bobot. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai rataannya untuk menjadi nilai cut-off untuk mengetahui batas aman melakukan seleksi. Setelahnya ada seleksi family yang mana terbagi menjadi between family, within family, dan combination. Between family berarti kita membandingkan antar family nilai rata-rata mana yang paling besar sehingga kelompok family tersebutlah yang akan melanjutkan tahap seleksi atau pemuliaan. Sedangkan within family berarti kita menggabungkan nilai-nilai yang terbaik dari tiap family untuk melanjutkan ke tahap seleksi atau pemuliaan. Sedangkan combination adalah gabungan dari between family dan within family. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap melakukan seleksi individu. Jadi di sini kita copy terlebih dahulu nilai panjang bakunya, kemudian kita paste ke kolom yang lain, dan setelahnya kita tentukan nilai rata-ratanya. Di sini adalah nilai rata-ratanya dengan rumus average dari H2 kita drag hingga ke H16. Nilai rata-rata ini akan menjadi nilai cut-off untuk menentukan yang mana yang layak melakukan seleksi dan yang mana yang tidak. Nah, di sini kan didapatkan nilai rata-ratanya itu 18 ikan yang panjang bakunya di bawah dari 18,5 cm tidak layak untuk melakukan seleksi. Bagaimana cara kita mengetahui atau menentukannya? Di sini kan dapat dilihat bahwa nilai panjang bakunya ini masih acak ya. Nah, bisa kita urutkan di sini dengan melalui fitur sortir. Nah, di sini tuh memudahkan kita untuk mengkat individu atau ikan mana saja yang tidak layak untuk melanjutkan tahapan seleksi atau pemuliaan. Jadi yang layak itu adalah nilainya 18,5 hingga ke atas. Dan nilai yang 18 hingga ke 17 ini tidak layak. Nah, lanjut, kita akan melakukan seleksi family. Seleksi family berarti kita harus mengambil data dari kelompok lain juga untuk membandingkan nilai-nilai dari family-family yang lain. Saya akan melakukan seleksi family dengan menjadikan bobot sebagai aspek penilaiannya. Nah, sebelumnya di sini kenapa untuk famili keempat itu banyak yang kosong? Karena yang ingin saya seleksi adalah ikan jantan. Namun, di famili keempat itu ada data gabungan antara ikan jantan dan ikan betina. Sedangkan yang dapat kita ketahui bahwa laju pertumbuhan ikan jantan dan ikan betina itu berbeda. Jadi, nilai-nilai yang ada di ikan betina, di sini tuh ada nilai bobot ikan betina dan di situ tuh harus kita hilangkan agar tidak mempengaruhi rata-rata dari bobot ikan jantannya. Nah, lanjut kita di sini akan melakukan seleksi between dan within family. Untuk between dan within itu tahapan awalnya sama, kita mencari dulu rata-rata dari masing-masing familinya dengan rumus average, dan kita drag juga dari angkanya yang paling atas hingga paling bawah, itu kita lakukan di family keempat, kelima, dan keenam. Nah, untuk between, berarti kita membandingkan nilai mana yang paling besar sehingga kelompok famili tersebutlah yang layak untuk melakukan seleksi. Nah, di sini dapat dilihat langsung ya bahwa famili keempat itu memiliki nilai rata-rata yang paling besar sehingga untuk seleksi between, famili keempat lah yang layak untuk melanjutkan tahap seleksi. Jadi di sini kita cantumkanlah bobot dari famili keempat. Nah, sedangkan untuk within ini berarti kita menggabungkan yang terbaik di tiap familinya. Jadi nilai-nilai bobot tadi kita urutkan juga dengan cara sortir dari yang paling besar ke yang paling kecil, sehingga secara otomatis dapat dilihat bahwa nilainya tuh sudah urut ya dari paling besar hingga paling kecil. Nah, di within ini kita pilih masing-masing 5 terbaiknya. Nah, kelompok within 5 terbesar yang telah kita gabungkan inilah yang akan melanjutkan tahap seleksi berikutnya. Nah, kemudian ada data bobot dari kelompok 6.
Di sini, kenapa kita mendata data bobot ini untuk mengetahui pertumbuhan rata-ratanya itu seperti apa. Jadi, pertama kita cantumkan terlebih dahulu ya bobot asli dari famili ke-6-nya. Di sini saya copy di sini, kemudian saya paste ke sini. Kemudian kita tentukan rata-ratanya itu berapa. Nah, ini adalah G0 atau generasi 0 atau parentalnya. Di sini kita tentukan rata-ratanya dan standar deviasinya. Nah, rata-rata tuh dengan cara yang sama, average, dan kita drag juga. Kemudian standar deviasi itu kurang lebih caranya sama dengan rata-rata, tapi di depan kita ganti dengan kode STDFI, standar deviasi. Nah, standar deviasi itu untuk menunjukkan keseragaman dari bobot ikan yang ada di famili itu, yang ada di generasi itu. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana nilai rata-rata dan standar deviasi pada keturunan-keturunannya itu cantumkan rumus ini, yang mana G3 kita cantumkan juga dengan rata-rata di kelompok G0 dan standar deviasi dari G0. Kita masukkan ke sini, lalu setelahnya kita drag ke bawah dan itu akan otomatis terisi. Ini tuh akan menjadi nilai bobot dari generasi 1. Tapi kita copy terlebih dahulu. Kita copy lalu kita paste ke sini. Kita paste ke sini dengan penulisannya tuh paste spesial. Nah, kemudian dari secara keseluruhan, kita tentukan rata-rata keseluruhannya dengan rumus yang sama. Dan setelahnya kita lakukan sampling lagi. Kita lakukan sampling lagi. Di sini kita lakukan sampling, kita ambil 10 teratas, lalu kita copy nilai 10 teratas, dan kita paste ke bagian seleksi. Ke bagian sini, seleksi. Nah, di sini kita cari rata-rata dan standar deviasinya untuk G1. Dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi ya, jadi didapatkan nilai rata-rata dan standar deviasinya. Di sini dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari G0 ke G1 itu mengalami pertambahan, yang mana nilai rata-ratanya tuh bertambah dan standar deviasinya tuh berkurang. Standar deviasi berkurang itu adalah progres yang bagus karena semakin kecil nilai standar deviasi menunjukkan bahwa bahwa keseragaman bobot yang ada di generasi tersebut tuh mulai sama gitu. Jadi apabila standar deviasi itu berkurang, menunjukkan bahwa nilai bobotnya tuh semakin seragam dan akan lebih baik lagi jika standar deviasi itu menyentuh angka 0. Nah, jadi kita lakukan terus pengulangan, kita lakukan ke generasi-generasi berikutnya sehingga didapatkan standar deviasinya itu 0,477325 yang mana nilainya itu sudah semakin seragam 40. Nah, selanjutnya di sini adalah genetic gain yang mana genetic gain itu berarti peningkatan rata-rata ukuran akibat dilakukannya seleksi. Nah, dengan genetic gain juga kita dapat menentukan keberhasilannya. Genetik gen itu memiliki rumus. Rumusnya itu rata generasi T dikurang generasi 0 dibagi rata generasi 0 dikali 100%. Yang menjadi patokan utamanya adalah generasi 0. Jadi semua nilai rata-rata di tiap generasinya kita kurangkan dengan generasi 0. Dan ini adalah nilai pertambahan rata-rata di tiap generasinya. Maka kita lakukan pembulatan untuk memudahkan proses seleksi kita. Di sini rumusnya round B12, titik koma 0,1. Itu kita drag saja ke bawah, maka secara otomatis koma-komanya itu akan menghilang karena otomatis membulat. Di sini ada keterangan 4, 12, 11, 10, 9, 8, 7, dan ada 3, 8, 8, 10, 3, 1. Ini adalah nilai bobotnya, dan ini adalah jumlah di tiap bobotnya. Jadi, bobot 412 gram itu ada 3 individu. Bobot 411 gram ada 8 individu. 410 gram ada 8 individu. 409 gram ada 10 individu. 408 gram ada 3 individu. 407 gram ada 1 individu. Rata-rata dari keseluruhan bobot ini, dari C12 hingga C44, yang akan menjadi nilai X.
didapatkan nilai X-nya, lalu kita salin, kita ketik ulang di bawahnya. Kemudian nilai Y itu mewakili bahwa bobot yang kita dapatkan pada generasi 6 itu ada 32 data. Jadi kita insert chart yang ini, chart tile, nanti akan kita insert. Dan disinilah yang sudah jadi ya. Jadi tahapannya itu tadi pertama, chart itu masih berantakan. Jadi di sini tuh tadi kita select datanya, lalu kita masukkan data dari X dan juga Y-nya. Setelah dimasukkan, itu akan membentuk sebuah pola yang kemudian polanya kita perhalus sehingga grafiknya itu tidak patah-patah. Dan inilah chart yang telah kita dapatkan, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.